Oke kawan, ketemu lagi di channel saya Andecraft. Kali ini masih membahas tentang jalan-jalan. Nah di episode ini saya akan membahas tentang perjalanan saya menuju ke desa tertinggi di Pulau Jawa. Nah karena kali ini kita akan menuju ke dataran tinggi lagi, jadi berkaca dari pengalaman kemarin saya ke Gunung Lawu, jadi motor saya harus diservis dulu. Nah akhirnya setelah servis saya start dari Banjarnegara. Saya memilih via Wonosobo. Nah setelah sampai di dataran tinggi udara cukup dingin, akhirnya kami istirahat dulu di SPBU untuk mengisi bahan bakar dan buang air kecil. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah Dieng. Waktu hampir siang kami mampir dulu di sebuah gardu pandang. Di sana saya istirahat, makan siang dan melihat-lihat pemandangan sambil berfoto-foto. Kita telah sampai di gardu pandang Dieng. Mau istirahat dulu, makan setengah siang. Brunch, bahasa Inggrisnya brunch. Tips liburan hemat itu adalah bawa bekal sendiri. Juga lumayan rame. Boleh. Padahal tempatnya masih tutup ini. Harusnya bisa naik ke atas ini di gardu pandang. Tapi di sini pun udah cukup. Dulu di sini banyak jualan kacang rebus. Ya salah satu spot foto juga. Masya Allah. Ini saya. Setelah itu kami melanjutkan lagi ke arah Dieng dan akhirnya kami sampai ke kawasan Dieng. Kami sempat menemui kendala kawan-kawan, kami terjebak macet karena ada sebuah kendaraan besar, sebuah trailer yang tidak bisa bermanuver. Jadi kami terjebak cukup lama di situ.
macet bro, ada trailer. Setelah berhasil melewati kemacetan, akhirnya kami sampai di Desa Sembungan. Desa ini berada di Kecamatan Kejajar, secara administratif masuk ke Kabupaten Wonosobo. Oh ya, sekedar info kawan-kawan, saya kemarin ke sana di bulan Juli, jadi masih banyak objek wisata yang belum buka. Dan menurut informasi, bulan Agustus ini sudah buka. Objek wisata Sikunir belum dibuka untuk umum. Berada di Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa, di ketinggian 2463 meter di atas permukaan air laut. Selamat datang. Kak Rika sama Kak siapa? Kala Lili weh. Weh, ditolong. Kala Lili. Lili. Ayo. Ikon bunga, ikon Dian. Ini buah apa ya kawan-kawan? Mungkin ada yang tahu, silahkan di komen. Bunganya mirip bunga sakura. Buahnya kecil-kecil. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Curug Sikarim kawan-kawan. Curug ini cukup viral beberapa waktu yang lalu di media sosial karena memang pemandangannya sangat indah sekali. Namun kawan-kawan harus hati-hati jika kesini karena medannya cukup ekstrim sekali. Tanjakannya cukup curam, kemudian tikungannya tajam, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, Curug Sikarim ini berada di antara Gunung Bisma dan Gunung Sikunir. Curug ini jatuh ke bawah itu airnya sekitar 90 meter ke Sungai Melandi. Nah, Curug Sikarim ini berada di ketinggian 1800 meter di atas permukaan air laut. Kami cukup menikmati dari jauh saja kawan-kawan sambil beli jajan. Itu tuh di sana tuh. Oh, di sana apa di sana? Air terjun. Curug Sikarim. Sini aja kamu parkirnya. Sini. Sini aja sini. Nah, sekarang berada di Curug Sikarim. Curugnya ada di bawah sana. Indah sekali bukan?
Tumbas nopo, Bu? Itu bahas bakso 6.000. Kabutnya mulai turun. Ini juga lagi makan bakso. Bakso tusuk wayahe Curug Sikarim. Cukup menikmati dari tepian. Nah, setelah dari Curug Sikarim kami melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Telaga Cepong. Nah, di sini jalurnya sangat ekstrim, jadi hati-hati untuk kawan-kawan yang akan ke Telaga Cepong. Lagi-lagi karena wisata masih tutup, akhirnya kami menikmati dari kejauhan saja, kawan-kawan. Karena masih ditutup, kita melihat dari jauh Telaga Cepong. Nah, Telaga Cepong itu sendiri ada legendanya, kawan-kawan. Jadi pada zaman dulu hidup sebuah keluarga di mana terdapat seorang bapak yang sangat sakti mandraguna. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki. Dia mengadakan lomba membuat danau atau telaga untuk mengadu kesaktian anak-anaknya. Nah, kakaknya yang rajin dan sakti memilih tempat di atas, yaitu di sekitar Pakuwojo. Kemudian adiknya yang malas itu memilih di bawahnya yang lebih dekat. Pada suatu hari, pagi-pagi buta, kakaknya itu sudah mulai melakukan kegiatan untuk membuat danau, sedangkan si adik itu masih tidur sampai siang. Dia malas-malasan. Dia santai karena memiliki sebuah rencana jahat, kawan-kawan. Waktu semakin sore, pekerjaan sang kakak hampir selesai, bahkan airnya sudah cukup banyak. Namun sang adik belum juga menyelesaikan pekerjaannya. Ketika itu sang adik tidak memperhatikan dari mana air yang akan digunakan untuk memenuhi telaganya itu. Tapi dengan santai dia naik ke puncak Pakuwojo, mengabarkan kakaknya bahwa yang menang adalah kakaknya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan hidangan yang sangat nikmat dan diperkenalkan dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita untuk dijadikan istri. Nah, mendengar kabar tersebut, sang kakak sangat girang, lalu dia langsung pulang ke rumah untuk menemui ayahnya itu. Nah, melihat kondisi ini, sang adik lalu melancarkan rencana jahatnya. Jadi rencananya itu adalah si adik ini membobol danau yang sudah dibikin oleh kakaknya. Dan rencana ini berhasil. Seluruh air yang telah ditampung oleh kakaknya itu mengalir ke danau yang berada di bawahnya, yaitu milik sang adik. Nah, sang adik ini sengaja tidak pulang, dia semalaman berada di telaga, dan keesokan harinya ayahnya mengabari bahwa pemenangnya adalah sang adik ini, dan dia berhak mendapatkan hadiah, yaitu memperistri seorang gadis yang cantik jelita. Nah, sampai sekarang telaga yang dibangun oleh sang kakak tetap mengering, dan penduduk sekitar menamakan telaga ini menjadi sebutan Telaga Wurung atau telaga yang tidak jadi. Sedangkan telaga yang dibangun oleh sang adik ini diberi nama Telaga Cepong karena bentuknya yang mirip berudu atau kecepong.
puas menikmati pesona negeri di atas awan. Sebelum meninggalkan Dieng, kami membeli oleh-oleh khas Dieng yaitu karika. Saya sarankan untuk menawar tapi sewajarnya saja kawan. Ya. Nah setelah dari Dieng, sesuai rencana kami akan mampir di rumah seorang kawan kami yang berada di Banjarnegara tapi ujung sebelah utara. Namanya adalah Kecamatan Pandanarum. Nah ini sudah berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya kami minta jemput karena kami tidak bisa mengandalkan GPS atau Google Maps karena memang di sana itu masih blank spot atau tidak ada sinyal internet sama sekali. Walaupun ada, sangat susah, harus ke suatu tempat yang ada sinyalnya. Kami menyempatkan ke Tugu Perbatasan Pekalongan. Setelah itu kami foto-foto. Nah setelah berfoto kami melanjutkan perjalanan ke rumah kawan kami itu. Perjalanannya cukup jauh ternyata, namun kami disuguhkan oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Nah di manakah desa itu, nanti silakan disimak wawancara singkat dengan kawan saya ini. Untung di sini sudah dipasang wifi, jadi sedikit aman untuk sekedar membalas WA atau internetan. Jadi dalam benak saya adalah bagaimana anak-anak sekolah yang berada di wilayah ini ketika harus belajar dengan online. Saya rasa cukup kesulitan. Jadi saya berharap untuk adik-adik yang sekolah ini segera masuk dan kembali normal seperti sedia kala. Wahyu. Ya, saya di sini baik-baik saja. Oke, terima kasih. Ini saya terdampar di sini nih, di desa apa namanya ya? Tadi kok saya ke Pekalongan segala ini. Ya, selamat datang di Desa Lawen, Duku Lengsar, ujung utara perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan. Terima kasih untuk Handicraft yang berkenan berkunjung dan melihat lika-liku perjalanan yang disuguhkan alam raya ini. Siap, terima kasih banyak Mas Wahyu. Satu pesan buat Handicraft Mas Wahyu. Untuk pesan-pesan saya untuk channel Handicraft, ya semoga memberikan konten yang berfaedah dan bermanfaat untuk semua kalangan. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Iya, sama-sama. Sekian dulu episode kali ini kawan-kawan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam kreativitas tanpa batas.